Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda sekalian, ini beberapa contoh soal konsep fisika yang bisa keluar besok di seleksi klinik sains pertama kali. Oke, ini ada namanya katrol. Katrol ini ada 3 jenis. Yang pertama ini katrol bebas namanya. Ini bebas, ini tetap. Bebas dan tetap. Nah, bebas ini dia mempunyai keuntungan ya. Keuntungan. Jadi keuntungan KM singkatannya. Namanya keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis. Nah, untungnya itu berapa? Untungnya 2 kali. Misalkan di sini 20 kg. Misal di situ bebannya 20 kg. Oke, ini katrol bebas. Bebas itu dalam artian dia bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah bisa. Nah, ini KM-nya sama dengan 2 kali. Maksudnya adalah jika bebannya 20 kilo, maka gayanya setengahnya, tinggal 20 dibagi 2. 20 dibagi keuntungannya. 20 bagi 2 sama dengan 10 kilo. Jadi ini gayanya 10 kilo seperti itu. Kalau tetap ini sama. Misalkan di sini 20 kilo, sama-sama 20 kilo. Tarikannya juga 20 kilo. 20 kilo. Gayanya juga sama, 20 kilo. Gaya sama dengan 20 kilo. Sama, jadi dia nggak untung. Hanya perbedaan arah tarikannya saja. Seperti itu. Oke. Kemudian ada 2 katrol ini. 2 katrol. Katrol ini namanya katrol majemuk. Katrol majemuk. Katrol majemuk ini bisa dirangkai dari 2 sampai 4 katrol. Bisa dirangkai seperti itu, bisa dirangkai 2 sampai 4 katrol. Nah, katrol majemuk ini keuntungannya, KM-nya, keuntungan mekanisnya itu sama dengan jumlah susunan katrolnya. Susunan katrolnya. Oke, ya, di sini ada susunannya 2. Berarti ini 20 kilo. Karena susunannya 2, untungnya 2 kali. Untung 2 kali, berarti hanya menarik 10 kilo. Jadi 20 kilo dibagi untungnya. 20 dibagi 2. Gaya tarikannya 10 kilo. Nah, yang keempat, ini juga sama. Ini juga 20 kilo semua, Bunda. 20 bagi 2 sama dengan 10 kilo. Jadi, gaya tarikan pertama, ini bebannya sama semua 20, 20, 20, 20. Yang pertama ini bebas. Bebas untungnya 2 kali. Walaupun katrolnya 1, tapi untungnya 2 kali. Jadi, awalnya 20 kilo, gaya tariknya hanya 10 kilo. Kemudian yang di sini, ini katrol tetap. Katrol tetap ini tarikannya sama, 20 kilo, gaya tarikannya juga 20 kilo. Tapi yang membedakan adalah arah tarikannya. Awalnya ke atas, tarikannya jadi ke bawah. Kemudian yang ketiga ini katrol majemuk ya. Jumlahnya 2, tinggal hitung aja 2, 1, 2. Atau dihitung jumlah talinya juga bisa. 1, 2. Yang langsung ke beban 1, 2. Sama. Untungnya 2 kilo. Awalnya 20 kilo, gaya tariknya 10 kilo. Yang keempat juga sama. Ini 2, ini 1 katrol tetap sama. Yang kedua, ini katrol bebas. Katrol bebas untungnya 2 kali, berarti 20 bagi 2. Oke. Pertanyaan adalah berdasarkan gambar tersebut, kita mengeluarkan gaya paling besar untuk mengangkat benda jika menggunakan katrol bernomor 2. Jelas. Dia hanya merubah arah tapi tidak merubah bebannya. Oke, 2 kilo. Jadi jawabannya B ya, B. Oke, kemudian ini soal keseimbangan, Bun. Kalau misalkan di sekolah hanya mengetahui jenisnya aja, ada pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, pengungkit jenis ketiga. Nah, tapi kalau di OSN ini sampai perhitungan. Nah, biasanya sampai perhitungan. Kalau misalkan belum sampai perhitungan, dia hanya konsep seperti ini. Ini ada jungkat-jungkit ya, seperti jungkat-jungkit, ada beban, ada gaya untuk menggerakkan beban.
Oke, saya bacakan. Jika jarak titik tumpuan A ke B, titik tumpu itu yang di tengah pun, yang dia menumpu kedua sisi. Jadi di sini ini titik tumpu di sini. Saya tuliskan titik tumpu. Tumpuan titik tumpunya. Oke. Diperpanjang di posisi gaya untuk menggunakan beban. Diperpanjang menjadi 2 kali lipat. Oke. AB awalnya searah ya, awalnya sama panjangnya. Kemudian di soal cerita dia dipanjangkan 2 kali. Nah, bisa saya gambarkan seperti ini, Bun. 2 kalinya. 2 kalinya lebih panjang. Nah, di sini konsepnya adalah kalau tuas atau menguit itu jika semakin panjang lengan, ini lengannya semakin panjang, maka gaya yang dibutuhkan semakin kecil. Kecilnya seberapa tinggal kebalikannya. Misalkan nih, ini 2 kali nih. Awalnya di sini kita butuh gaya, misal gayanya butuh 100 Newton. Misalkan dengan panjang yang pertama 100 ton. Tapi kalau misalkan kita memanjangkan lagi, berarti keuntungannya KM-nya menjadi 2. Keuntungan mekanisnya menjadi 2. Dua dalam kasus ini artiannya adalah jika gayanya 100 Newton awalnya terus dipanjangkan 2 kali, berarti gayanya menjadi 100 bagi 2. Gaya kedua ini di sini udah beda, jadi 100 Newton dibagi keuntungannya bagi 2, berarti hanya 50 Newton. Jadi 100 sama 50 setengahnya, atau bisa 1/2 juga bisa. Seperti itu. Oke. Berapa besar gaya yang dibutuhkan untuk menggerakkan beban tersebut dibandingkan dengan besar gaya sebelum jarak dari A ke B diperpanjang. Nah, gaya yang diperlukan sekarang adalah keuntungannya 2 kali, untungnya 2 kali. Maka gayanya menjadi dibagi 2, 1/2. Jadi hanya separuhnya. Jadi ini kebalikannya pun seperti itu. Kebalikannya. Gaya yang diperlukan adalah separuh dari gaya sebelumnya. Oke, kemudian ini soal seperti tadi keseimbangan tapi sudah menggunakan angka. Ini biasanya bisa besok keluar, bisa tingkat lanjut sepertinya. Oke, gampangnya ini sebenarnya nggak usah pakai rumus pun. Jadi karena seimbang berarti nilai dari kanan dan kiri harus sama besar. Nah, kita bagi 2 seperti ini. Tanya adalah beban pertama 200 kg, ini batu 200 kg, tapi panjangnya jungkat-jungkitnya hanya 1 meter. Nah, yang di sisi lain dia panjangnya 3 meter dan di sini diperlukan kotak massa berapa sih biar dia seimbang. Nah, gampangnya adalah tinggal dibagi 2, ditulis sama dengan ya. Kanan, kiri dan kanan harus sama. Maksudnya adalah kalau dikalikan sama, tinggal dikalikan 200 kilo dikali 1 meter sama dengan berapa? 200, kan nilainya harus 200 kg meter ya. Nah, di sini 3 meter harus dikali berapa? Harus dikali berapa agar hasilnya 200. Nah, 3 meter harus dikali berapa? Nah, ini bisa, misalkan ini saya simbolkan F. F-nya, F. Berarti F sama dengan 200 dibagi 3. 200 bagi 3 berarti F-nya sama dengan 200 bagi 3 itu 66 Newton. Oh, sorry, 66 kilo ya. Maaf. F-nya sama dengan 66 kilogram. Ya, seperti itu. Kemudian kemudian ada timbangan ya, Bun. Nah, timbangan ini juga sama. Jadi kanan kiri harus sama, besarnya harus sama. Nah, di sini kadang ada yang tidak dikasih nilai. Kayak tadi kan sudah ada 1 meter 3 meter. Tapi ini tidak dikasih nilai, hanya dikasih langkah ya, dikasih langkah. Nah, dari sini ini sama seperti tadi juga, kanan dan kiri dilihat hasilnya berapa. Kita lihat yang kiri dulu. Yang kiri ini tinggal dihitung aja langkahnya 1, 2, 3, 4. Berarti nilainya tinggal 8 kilo dikali 4. Sama dengan berapa?
32. Nah, harusnya nilainya harus sebesar 32. Oke. Kemudian di sini ada 2. Nah, ada 2 ini dia ditambah nanti, tapi harus dikalikan dulu. Misalkan M-nya 2 langkah. M-nya 2 langkah berarti 2 dikali M. Ditambah 3 langkah di sini, 3 langkah. Berarti 3 dikali 4 kilo, 12 kg meter ya. Oke. Di sini 30, di sini 12 berarti oke, di sini 32, di sini 3 kali 4 12. Berarti masih kurang berapa untuk melengkapi yang di tengah? Tinggal 32 dikurangi 12. Berarti sama dengan 20. Nah, 20 langkahnya 2. 20 2 dikali berapa hasilnya 20. Seperti itu. Logikanya seperti itu. Ini memang susah untuk perkalian atau pembagiannya karena memang harus kalau di matematika dia adanya pindah ruas ya. Ada pindah ruas seperti ini. Tapi kalau di IPA kelas 3 apalagi kelas 3 kelas 4 memang kita lebih ke pemahaman bagaimana jika kayak gitu. Bagaimana jika atau harusnya dia dapat berapa gitu. Seperti itu. Nah, ini tinggal 32 kurang 12 20. Nah, 20 ini hasil dari 2 langkah. 2 langkah dikali berapa? Berarti dikali 10 gitu. M-nya sama dengan 10 kilo. Oke. Kalau dengan matematik bisa juga, cuman memang anak SD belum sampai seperti itu. Kalau untuk matematik hasilnya seperti ini. 8 dikali 4 sama dengan 2 dikali M plus 3 dikali 4. 8 kali 4 32 sama dengan 2M plus 12. Nah, 32 dikurangi 12 sama dengan 2M. 32 kurangi 12 sama dengan 22M. Berarti M-nya sama dengan 10 kilo. Nah, untuk matematiknya seperti ini Bun, cuman karena susah ya. 2 kali M apa ini? 2 kali M ini juga belum diajari. 2 kali M ini aljabar yang diajarkan di SMP. Nah, seperti itu Bun. Memang banyak menggunakan logika ya kalau mengajarkan anak SD apalagi seperti itu. Oke, kemudian ini nomor 19, pembuatan magnet. Pembuatan magnet ini sepertinya baru dapat di kelas atas ya, kelas 5. Nah, tapi di sini sudah muncul. Oke. Yang pertama ini elektromagnet. Elektromagnet itu membuat magnet dari listrik. Jadi awalnya ini pakunya belum bisa menjadi magnet, belum bisa, tapi karena di area listrik dia bisa menjadi magnet. Nah, di sini ada plus minusnya. Kalau misalkan bisa ditanyakan ada plus, ada minus, ada baterai plus, ada minus. Nah, dia akan mengalihkan arusnya dari plus dulu. Nah, dia alirannya seperti ini, bentuknya seperti ini. Namanya elektromagnetik. Nah, kemudian yang kedua ini menggosok ya. Menggosok. Sebenarnya di sini biasanya ada soalnya, misalkan di sini U, di sini S. Jadi medan magnetnya ada utara, ada selatan. Nah, nanti di papannya ini, dia akan bisa menjadi magnet juga. Dia akan bisa menjadi magnet. Jadi awalnya itu magnet, ketika dia digosokkan bisa menjadi dua magnet. Seperti itu. Nah, kutubnya itu nanti bisa bagi dua karena ini U-nya awalnya dia nempelnya di sini kan. Ke sini terus ke sana. Berarti yang ini kutub utara, kutub selatan. Jadi tergantung magnet yang ditempelkan pertama kali. Misalkan ini U, nempelnya pertama U di sini, berarti ini akan jadi U. Ini U, ini jadi S. Oke. Kemudian yang ketiga, ini magnet menggunakan induksi ya, magnet menggunakan induksi. Jadi secara tidak langsung. Jadi ini magnet dimasukkan ke paku dulu, paku ditempelkan, kemudian pakunya bisa menjadi magnet ya, seolah-olah menjadi magnet. Tapi kalau misalkan pakunya dicopot, nanti ini juga akan hilang, energi magnetnya akan hilang. Oke Bun, seperti itu. Jadi jawabannya B.